Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 80 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, ini ya, sebelumnya ada tentang teori belajar behavioristik, ya, ada tentang kognitivistik, ya, di sini juga ada harus tahu Bapak Ibu tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Di sini cukup panjang ya, tapi untuk teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik, ini berarti kita harus tahu tentang narasinya terlebih dahulu. Ini harus membaca narasinya terlebih dahulu ya. Jadi di pretest nanti tidak ada kisi-kisi ya. Kalau sudah ada kisi-kisi, kita sudah tahu mungkin jawabannya langsung ya. Tapi kalau tidak ada kisi-kisi ya di pretest nanti, ini kita harus baca dulu tentang narasinya. Oke, kita coba baca dulu. Peran utama dalam kegiatan belajar ada aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Nah, siswa memiliki gaya belajar sendiri, ada yang senang dengan membuat gambar, ada yang senang menyanyi, dan ada yang senang dengan gerakan. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan bimbingan. Nah, teori belajar ini adalah apa? Apakah behavioristik, kognitif, konstruktivisme, humanistik, atau universal? Konstruktivisme ini maksudnya adalah konstruktivistik ya. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu jawabannya ya. Oke, kita akan coba bahas tentang teori belajarnya. Nah, ini tentang teori belajar konstruktivisme ya, ini melahirkan teori belajar atau konsep belajar konstruktivistik ya. Ini artinya teori belajar konstruktivisme ini adalah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia atau peserta didik yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, ini jadi siswa ini membangun sendiri, menemukan sendiri pengetahuannya. Ini adalah teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik ya. Nah, ini para ahlinya ada Brooks ya, kemudian ada von Glasersfeld ya, ini juga sama teori belajar yang diangkat adalah teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik ya. Bagaimana aplikasinya? Nah, di teori belajar konstruktivistik ya, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas. Jadi siswa itu harus ada aktivitas, harus ada aksinya. Ya, karena belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Jadi aplikasinya ya siswa harus aktif, harus ada kegiatan pembelajarannya, gitu ya, harus ada aktivitasnya, harus ada aksinya, gitu. Nah, ini dalam teori belajar konstruktivistik, ya. Jadi jawabannya tentu saja ya, ada teori konstruktivisme. Jadi siswa itu harus mengkonstruk atau membangun pengetahuannya sendiri. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan beragam aktivitas. Ya, apapun. Mau games misalkan, atau dengan bermain peran. Nah, itu juga sama aplikasi dari teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekarang harusnya sudah paham tentang teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme dan tentu saja aplikasinya dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya.
Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.